Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsad Dwi Putra, NIM 19412300082, absen 10 kelas 2D TMPP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum ohm, hukum Coulomb, medan listrik, kapasitansi, resistansi, dan rangkaian listrik. Berikut saya akan mulai presentasi. Berikut adalah simulasi hukum ohm ya. Pertama-tama akan saya jelaskan tentang hukum ohm. Hukum ohm adalah pernyataan bahwa semakin besar benda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir, dan sebaliknya. Apabila ada potensial, beda potensial bendanya itu ya, diperkecil maka arus yang mengalir semakin kecil dan berbanding terbalik dengan hambatan atau resistansinya. Resistansinya itu kalau besar itu maka arusnya mengalir ya kecil ya. Kalau kecil maka arusnya besar, kurang lebih seperti itulah. Berikut adalah simulasi dari penjelasan saya. V tegangan, satuannya volt kan semakin besar, I-nya juga semakin besar. Seperti contoh ini 0,4 volt dengan resistansi 10 ohm, maka arusnya 40 mega mili ampere ini. Kita lagi ya. Apabila ini hambatannya kita perbesar, I-nya semakin mengecil, dapat dilihat kan, I-nya turun, semakin ke atas semakin turun. Ya kurang lebih begitulah hukum ohm ya. Semakin besar tegangan, semakin besar I. Itu harus. Tapi sebaliknya, semakin besar hambatan, maka semakin kecilnya arusnya juga itu. Untuk selanjutnya, yaitu hukum Coulomb. Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb yang pernyataan bahwa besar gaya yang tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Yang memiliki rumus gaya Coulomb itu konstanta kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana Q1 adalah besar muatan 1, Q2 adalah besar muatan 2, dan R adalah jarak antar muatan. Ya, dari rumus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa besar gaya Coulomb memang berbanding lurus dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan jarak. Ya, ini adalah contoh simulasi dari hukum Coulomb ya. Pertama kita gunakan dulu scientific notation. Apabila jarak semakin jauh, maka gaya yang dihasilkan juga semakin kecil. Tapi apabila didekatkan, maka gaya yang dihasilkan juga semakin besar. Lalu apabila kedua muatan sama-sama positif, maka gaya yang dihasilkan akan tolak menolak sebagai berikut. Namun apabila muatannya berbeda, positif dan negatif, maka gaya yang dihasilkan juga saling tarik-menarik. Di mana jika saling tarik-menarik seperti ini, jika satu gaya semakin dibesarkan, maka gayanya akan makin besar. Namun jika salah satu muatannya dikecilkan, yang negatif ini juga semakin besar. Berbeda jika seperti ini saling tolak menolak. Jika saling tolak menolak, maka gaya yang dihasilkan sama bagi berikut di atas itu. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik sendiri ini memiliki rumus E sama dengan F per Q, di mana E adalah kuat medan listrik
F adalah gaya kolom, dan Q adalah besar muatan. Namun dapat dijabarkan juga E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, dari rumus ini bisa disimpulkan bahwa kuat medan listrik sebanding dengan besar muatan medan listrik dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Ya, di sini saya akan mulai simulasinya ya, simulasi tentang medan listrik. Ya, di sini saya akan mulai simulasi mengenai medan listrik. Saya gunakan dulu ini untuk mengetahui kotak ini biar lebih mudah. Relius. Ya, di sini jika ada benda bermuatan positif, maka akan mengeluarkan elektron. Ini arahnya ya, panah ini. Lalu kalau ada benda bermuatan negatif, maka benda ini akan menarik elektron. Dapat dilihat arah panahnya dalam, kali ini keluar ya. Untuk mengetahui besar medan listrik, gunakan sensor ini. Di sini coba contoh sini. Ya, kasih contoh. Oh, kelihatan ini. Bentar. Nah, ya, dapat diketahui itu 9,95 arahnya ke kanan ini. Seret. Dapat dilihat kan? Bisa kecil layarnya. Maaf, maaf. Ya, namun apabila medannya ini ditambah positif, bertemu positif, maka akan saling tolak menolak. Seperti halnya jika diganti bedanya ini bermuatan negatif, bertemu dengan negatif, akan tarik menarik elektron. Lalu ini muatan, besar muatannya, muatan positif. Kasih sensor di sini. Semakin dekat muatannya, maka semakin besar pula kuat medan listriknya. Namun jika semakin jauh, maka kuat medan listriknya juga akan semakin mengecil. Dan apabila ditambah lagi muatannya semakin terang, maka kuat medannya juga semakin besar. Hal ini cocok ya dengan rumusnya tadi yang berbanding lurus. Semakin besar muatan, semakin besar kuat arus, dan juga semakin dekat jaraknya, semakin dekat, semakin besar. Namun jika semakin jauh, semakin kecil. Ya, sesuaikan dengan rumusnya tadi, berbanding terbalik dengan jarak. Ya, untuk selanjutnya adalah kapasitansi. Di sini saya akan menjelaskan. Kapasitansi adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Kapasitansi memiliki rumus C sama dengan epsilon 0 kali A dibagi D. C adalah kapasitansi, epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa, 8,85 kali 10 pangkat min 12. A-nya sendiri adalah luas penampang, dan D adalah jarak antar kepingan. Kapasitor sendiri berbanding lurus dengan luas area dan berbanding terbalik dengan jarak. Ya, di sini saya akan menjelaskan simulasinya. Kita coba ya. Di sini ada baterai, ini 2 keping ini, lampu ya. Kita centang dulu. Kita mulai dengan menaikkan energinya. Dapat dilihat ya di medan itu kepingannya sudah ada.
Di sini kita coba besarkan luas areanya. Semakin luas areanya, maka kapasitansinya juga semakin besar. Tapi jika kita kecilkan luas areanya, kita lihat kapasitansinya juga turun. Pada luas area 200 mm², kapasitansinya 0,30 picofarad. Kalau dinaikkan, naik juga kan, 300 ini, 30. Namun sebaliknya, jika jaraknya didekatkan, semakin kecil jarak, semakin besar kapasitansi. Tapi semakin besar jaraknya, semakin kecil kapasitansinya. Hal ini mengartikan bahwa rumus kapasitansi itu benar. Sekarang kita coba pada medan lampunya ini ya. Energinya habis. Ya, karena itu kapasitansi itu tidak sesaat, tidak abadi, tapi cuma sesaat ya. Kalau energinya habis, lampunya juga mati. Coba lagi. Redup terang sampai energinya habis, lampu akan mati. Jadi dapat disimpulkan bahwa kapasitansi itu menyimpan energi, di mana energi sendiri memiliki rumus setengah kali kapasitansi kali V kuadrat dengan satuan Joule. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai resistansi. Resistansi adalah reaksi dalam rangkaian listrik terhadap arus listrik. Elektron yang mengalir dari suatu ujung ke ujung lainnya dalam konduktor untuk menghadapi hambatan. Resistansi listrik adalah suatu gaya yang dapat mengurangi, menghambat, atau bahkan menghentikan aliran elektron. Resistansi juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan arus yang melewati konduktor. Dengan rumus resistansi sama dengan resistivitas dikali panjang dibagi luas daerah. Resistansi berbanding lurus dengan jenis bahan. Semakin panjang penghantar, semakin besar resistansi. Semakin besar ruas penampang, maka semakin kecil resistansinya. Mari kita coba untuk simulasinya. Di sini panjang medannya kita naikkan. Pada panjang 17,72 cm dan luas daerah 7,5 cm² dengan resistivitas 0,5 ohm cm, hambatan diperoleh 1,18 ohm. Namun apabila panjangnya kita turunkan, hambatan juga menurun. Berbeda halnya dengan luas daerah. Semakin luas daerah, maka hambatannya semakin kecil. Namun jika luas daerahnya kita kecilkan, hambatannya semakin besar. Jadi hambatan atau resistansi itu berbanding lurus dengan panjang, namun berbanding terbalik dengan luas daerah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik pasif seperti resistor, kapasitor, induktor, transformator,
Sumber tegangan, arus, dan saklar. Rangkaian listrik merupakan sebuah jalur atau rangkaian, sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Rangkaian listrik ada tiga, yaitu seri, paralel, dan campuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri terlebih dahulu. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan dan hanya melalui satu jalur, satu aliran listrik. Ya, saya coba contohkan. Pertama, pil baterai satu. Lampunya kita buat dua saja supaya tidak banyak-banyak ya, teman-teman. Jangan lupa centang bernilai untuk mengetahui lampu ini termasuk hambatan. Setiap lampu 10 ohm ini. Lalu untuk ininya tegangannya ini 9 volt. Saya besarkan sedikit ya. 9 10 saja biar pas ya, 10 volt. Kita kasih kabel terlebih dahulu. 1 2 3 4 5. Ya, dapat dilihat lampu menyala terang. Apabila kita tambahkan resistor atau hambatan baru yang nilainya juga 10 ohm, kita coba di sini ya, kasih kabel tambahan. Ya, dengan begini nyalanya agak berkurang karena terdapat hambatan baru di tengah. Untuk mengetahui berapa tegangan arusnya itu ya, berapa ampere arusnya, kita gunakan ampere meter. Kita hapus dulu hambatannya, kita coba ganti dengan ampere meter ini. Dapat dilihat arusnya 0,5 ampere. 0,5 ampere ini didapat dari V sama dengan IR. V-nya 10 volt, I-nya belum diketahui tadi. Terus R-nya karena R seri maka 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi I arusnya 10 dibagi 20 sama dengan 0,5 ampere. Jadi benar simulasinya cocok dengan rumus untuk rangkaian seri. Rangkaian listrik seri ya. Ya, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik paralel. Merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Kita mulai, siapkan dulu baterainya. Kita buat sederhana saja. Yang penting kita bisa paham kan, teman-teman? Ya betul itu. Lampunya kita buat dua saja supaya bisa paham teman-teman semuanya. Siapkan juga kabel. Sini, 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 bawah, sini, bawah. Maaf. Ya, dapat dilihat lampu menyerang. Kita lihat nilainya ya. Kita kasih seperti tadi. Tegangannya kita beri 10 agar sama seperti yang tadi dan dapat dibedakan antara seri dan paralel. Ya, rangkaian paralel ini kita lihat nyala lampunya lebih terang daripada rangkaian seri. Padahal sama-sama hambatannya 2
ditambah 1 baterai ini ya untuk melihat berapa arusnya. Untuk rangkaian seri sendiri hambatannya itu rumusnya 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. 1/10 ditambah 1/10 sama dengan 2/10 sama dengan 1/5 atau 0,2 ohm. Jadi hambatannya itu lebih kecil jika kita memakai rangkaian paralel daripada rangkaian seri. Saat hambatannya 0,2 ohm, maka dengan rumus VIR arusnya dapat diketahui V-nya 10 sama dengan I dikali R-nya 0,2, maka I sama dengan 10 kali 2, 20 ampere. Kita buktikan ya dengan ini. Pertama kita pas dulu ini. Sama kabel satu. Ya, watt arus 2 ampere. Sama ya, tadi juga 10 dibagi 0,5 itu ya 1/5 dibagikan 10 dibagi 1/5 sama dengan 2. Jadi hukum Ohm adalah pernyataan bahwa semakin besar benda potensial maka semakin besar arus yang mengalir dan berlaku sebaliknya. Lalu hukum Coulomb adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik. Setelah itu medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Kapasitansi adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Resistansi listrik adalah suatu gaya yang dapat mengurangi, menghambat, atau bahkan menghentikan aliran elektron, dan rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik pasif. Jadi kesimpulannya dari ke-6 bab teknik tenaga listrik ini adalah semua rumus-rumusnya itu berkesinambungan antara satu sama lain untuk menentukan besar suatu apapun seperti gaya, arus, resistansi, dan lain-lain itu saling berkaitan antara satu bab dan bab lain sehingga menjadi satu kesatuan yang atau teknik tenaga listrik ini. Dan dengan menggunakan aplikasi yang disarankan oleh dosen kami, aplikasi ini sangat membantu. Saran saya jika menggunakan aplikasi ini harap digunakan secara maksimal karena sangat bermanfaat dalam melakukan percobaan, pengujian, analisis, atau apapun yang berkaitan dengan teknik tenaga listrik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan kepada Bapak Ahmad Hanif Firdaus ST, MT, MSc sebagai dosen pembimbing saya atau pengempu materi teknik tenaga listrik ini, saya berterima kasih atas bimbingannya selama ini, dan saya juga mohon maaf apabila pernah disengaja atau tidak sengaja berbuat kesalahan kepada Bapak. Dan untuk teman-teman yang melihat video ini semoga bermanfaat dan diambil hal baiknya untuk pembelajaran. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.